Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martio Merifendi, NIM 200870045 dari Fakultas Ilmu Olahraga, jurusan Pendidikan dan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Padang. Yang saya hormati dosen pembimbing dari mata kuliah pengantar belajar motorik Bapak Profesor Dr. Pilian Nur Kiram dan Bapak Irfan Arifianto SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa contoh dari materi Motor Control and Learning Behavioral Emphasis. Dan berikut contohnya. Pada materi perilaku motorik ini setidaknya ada beberapa unsur yang menyusun dari materi ini. Yang pertama ada evolusi dari bidang studi, di mana evolusi dari bidang studi ini terdapat beberapa pembahasan di dalamnya. Yang pertama ada memahami gerakan. Contohnya yaitu adalah ketika berlari atau berjalan. Jadi memahami gerakan itu adalah kita sebagai pelaku dalam proses pergerakan harus memahami kriteria dari gerakan tubuh kita. Misalnya saat kita berlari, jika kita terbiasa menggunakan kaki kanan sebagai langkah utama, maka kita harus membiasakan atau memakai terus hal tersebut. Jangan sampai kita menggunakan kaki kiri karena hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria gerakan kita. Jadi kita sebagai pelaku atau penindak dari gerakan, kita harus memahami gerakan, kapan kita akan menggunakan gerakan ini dan kapan kita menggunakan gerakan itu. Selanjutnya di dalam materi memahami gerakan ada beberapa poin yang membahasnya. Yang pertama ada menganalisis gerakan. Contohnya itu adalah gerakan dalam senam dasar, yaitu dalam gerakan handstand, yang mana di sini sebagai pelaku pergerakan kita harus menganalisis apakah gerakan yang kita lakukan sudah benar atau salah. Yaitu yang dianalisis itu dari struktur dasar gerakan yang dimulai dari fase awal, fase utama hingga fase akhir. Kemudian di poin terakhir ada menekankan gerakan. Contohnya itu adalah dalam menambahkan porsi latihan dalam sebuah cabang olahraga sepak bola, agar gerakan tersebut menjadi gerakan yang sempurna dan menjadi sebuah keterampilan. Salah satu contohnya adalah ketika gerakan dribbling, yang mana dalam gerakan dribbling ini tidak akan terjadi suatu keterampilan jika seorang pelatih atau seorang pelaku gerakan tadi tidak menekankan gerakan atau menekankan latihan. Di poin selanjutnya ada decrease, continuous, dan keterampilan serial motorik. Yang pertama kita akan membahas mengenai discrete. Discrete ini tersendiri merupakan adalah gerakan dengan awal dan akhir yang dapat dikenali oleh seseorang atau oleh manusia tersendiri. Contohnya adalah ketika menendang bola, melempar, memukul, dan memindahkan gigi dalam mobil. Itu merupakan contoh dari discrete. Kemudian di poin selanjutnya ada continuous atau kelanjutan. Contohnya adalah ketika seorang belajar menendang bola ke arah gawang, pada awalnya memiliki akurasi yang bisa dibilang tidak bagus. Namun karena sering diasah dan dilatih secara berkelanjutan, akhirnya pemula tadi memiliki akurasi yang baik dan terarah. Seperti ketika menendang tendangan free kick, seorang pemula pasti menendang itu akan mengenai pagar atau tendangannya bisa dibilang melambung ke atas. Namun ketika pemula tersebut sering berlatih dan sering diasah, maka akurasi yang dihasilkan sangat baik. Di poin yang terakhir ada serial motorik. Yang seperti kita ketahui bersama, serial motorik ini merupakan serangkaian gerakan individu yang diikat bersama dalam waktu untuk membuat gerakan yang utuh. Contohnya adalah dalam gerakan warming up atau gerakan pemanasan. Selanjutnya ada beberapa kriteria untuk sistem pengukuran dari keterampilan motorik atau perilaku motorik ini. Yang pertama ada objektivitas. Contohnya adalah dalam cabang olahraga senam, yang mana dalam penilaiannya menggunakan juri yang cukup banyak. Dengan penelitian objektivitas ini, para pelatih atau guru mampu meneliti apakah peserta didik telah menyelesaikan tugas motoriknya dengan baik atau belum. Kemudian ada keandalan. Contohnya adalah dalam cabang olahraga atletik nomor lempar, seperti lempar cakram atau lempar lembing. Yaitu seperti pita pengukur yang meregang, kesalahan pada jam atau kesalahan manusia dalam membaca instrumen. Kemudian ada validalitas. Misalnya yaitu jika kita ingin menentukan anggota kelompok mana yang memiliki keterampilan paling banyak dalam melempar lembing atau konstruksi, kita mungkin meminta mereka semua untuk melempar lembing sebagai tes standar. Konstruksi tertentu yang dapat diukur misalnya keseimbangan, waktu, dan kecepatan gerakan.
Kemudian, menurut Spaulding tahun 2005 mengatakan bahwa perilaku motorik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada keterampilan terbuka. Contohnya adalah ketika salah satu tim sepak bola mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi, maka semua pemain di berbagai posisi membantu daerah pertahanan, baik dari posisi sayap, posisi tengah, hingga striker bahkan perlu jika mendapatkan serangan yang bertubi-tubi. Kemudian ada keterampilan diskrit dan berkelanjutan. Keterampilan diskrit contohnya adalah perpindahan dari posisi belakang ke posisi depan dalam cabang sepak bola, dan hal ini biasa sering dipakai oleh klub-klub besar yang memiliki daerah pertahanan dan daerah penyerangan yang kuat dan dilakukan oleh pemain defender atau pemain belakang. Kemudian ada keterampilan berkelanjutan. Contohnya itu adalah dalam gerakan maraton. Seperti kita ketahui, menurut Spaulding ini keterampilan berkelanjutan merupakan keterampilan di mana individu terus melakukan tugas sampai memilih titik perhentian pada waktunya. Kemudian ada keterampilan sederhana dan keterampilan kompleks. Yang pertama ada keterampilan sederhana. Contohnya adalah dengan kita menyikat gigi sehari-hari. Kemudian ada keterampilan kompleks, contohnya yaitu adalah gerakan tai chi yang sangat rumit dan membutuhkan waktu lama untuk dipelajari dengan baik. Di poin selanjutnya ada mengukur keterampilan perilaku motorik, yang mana di dalamnya terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada mendeskripsikan pergerakan. Contohnya adalah pelatih memberikan instruksi agar peserta didik sebelum melakukan lari sprint memperhatikan posisi badan terlebih dahulu. Saat peserta didik melakukan fase inti, barulah pendidik dapat melihat apakah peserta didik tadi melakukan sesuai dengan instruksi atau tidak. Kemudian di bagian selanjutnya ada melacak kesalahan. Contohnya adalah berapa kali stilus menyentuh sisi labirin, menunjukkan koordinasi dua tangan di mana pemain mencoba menghasilkan gerakan dengan tujuan waktu perpindahan yang sama atau berbeda untuk setiap tangan. Skor akurasi ini mencerminkan sejauh mana tujuan yang berbeda saling mengganggu. Di bagian selanjutnya ada waktu dan kecepatan. Contohnya adalah dalam gerakan squat. Saat atlet melakukan gerakan ke arah bawah dengan cepat, otomatis kuda-kuda akan bertambah kuat. Namun jika dilakukan dengan cepat, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya cedera. Sehingga hal ini mempengaruhi kualitas gerakan dari pelaku gerakan tadi. Kemudian ada reaksi gerakan. Contohnya itu adalah ketika peserta didik dilempar bola tenis dari arah yang jauh, namun dengan kecepatan bola yang cepat. Dalam waktu yang bersamaan, peserta didik dapat membuat keputusan apakah menangkap atau menghindar dari bola tersebut. Kemudian ada waktu pergerakan. Contohnya dalam cabang olahraga futsal. Saat kiper menepis shoot penalti, pada intinya adalah akurasi dan ketepatan dalam melakukan gerakan dengan cepat. Kemudian ada besarnya tindakan perilaku motorik. Contohnya seperti jarak lemparan cakram atau jumlah beban yang diangkat. Selanjutnya, peran koordinasi otot memiliki kaitan yang sangat tinggi dalam menentukan besarnya impuls gerakan yang terjadi. Selanjutnya ada poin mendeskripsikan karakteristik dari gerakan. Setidaknya ada beberapa poin yang layak untuk dideskripsikan. Yang pertama ada gerakan kinematik. Contohnya adalah koordinasi kedua tangan saat menepis smash lawan dalam cabang olahraga voli. Kemudian ada lokasi. Contohnya adalah pemilihan lokasi dalam melakukan gerakan senam. Karena dengan pemilihan lokasi dapat menentukan kualitas gerakan dari senam. Kemudian ada akselerasi. Contohnya adalah bentuk latihan pengukuran akselerasi dalam cabang futsal, yaitu dengan latihan shuttle run, di mana tujuannya adalah untuk mengasah dari akselerasi dari pemain. Kemudian ada koordinasi kinematik. Contohnya adalah saat gerakan shoot dalam basket, yaitu koordinasi kedua tangan dengan kedua kaki saat melakukan jump shoot. Selanjutnya ada alat pengukuran gerak. Alat pengukuran gerak dalam materi ini ada dua. Yang pertama ada giniometer. Giniometer adalah perangkat berengsel yang ketika diikat ke sisi sendi tubuh secara fisik berupa sudut seiring dengan perubahan sudut sendi. Kemudian adalah contoh dari alat pengukuran gerak yang lainnya ada alat Mi-Coach, yang mana alat ini mampu mengukur gerak dan kinerja dari peserta didik. Selanjutnya ada poin pengukuran gerakan mata. Contoh dari pengukuran gerakan mata tersendiri ini adalah pengukuran akurasi mata saat melihat suatu objek jauh ataupun dekat. Kemudian ada pengukuran aktivitas otak. Contohnya adalah pengukuran kognitif peserta didik dalam cabang olahraga voli.
Salah satunya adalah ketika saat diberikan umpan dari loser, apakah dia akan melakukan tipuan atau melakukan dengan smash tajam. Selanjutnya ada perbedaan individu. Contohnya adalah perbedaan kemampuan pemain sayap dengan striker utama yang pada secara umum dari kedua posisi ini tentu saja memiliki kriteria yang masing-masing dari pelatih. Biasanya pemain sayap cenderung memiliki kecepatan dan memiliki nafsu membobol gawang yang tinggi. Begitu juga dengan striker utama. Dia memiliki insting kuat untuk menciptakan gol dengan memiliki akurasi yang baik dalam melakukan shooting ke gawang. Untuk yang terakhir, informasi yang dapat diambil dari buku Motor Control and Learning Behavior Emphasis menurut pendapat saya yaitu contohnya yaitu bahwa dalam buku ini ternyata banyak sekali yang dapat pembaca dapatkan mengenai dunia motorik. Salah satunya adalah mengenai perilaku motorik. Perilaku motorik didasarkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian pembaca akan mengetahui bahwa perilaku motorik dapat diklasifikasikan menurut beberapa dimensi seperti continue, serial motorik, dan discrete yang mengacu pada sejauh mana gerakan memiliki awal dan akhir yang pasti, di mana hal ini mengacu pada sejauh mana lingkungan dapat diprediksi oleh pelaku gerakan. Demikianlah hasil penjelasan mengenai beberapa contoh dari materi motor control and learning behavioral emphasis pada kesempatan kali ini. Terlebih kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya baik dalam penyampaian materi, penggunaan bahasa, dan pemberian contoh. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.